Tentunya kita berharap kita bisa membayar semasa hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Antum punya hak dalam syariat untuk menulis wasiat maksimal sepertiga harta antum. Kata Nabi SAW, Allah memudahkan untuk kalian menambah amal soleh kalian dengan mewasiatkan sepertiga harta kalian. Jadi maksudnya kalau misal seseorang meninggal dunia, meninggalkan uang 90 juta rupiah misalnya. Maka 30 juta rupiah dia bisa wasiatkan untuk amal soleh dia. Misalnya ditulis saja di wasiat antum surat, setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, saya atas nama fulan mewasiatkan kalau saya meninggal dunia maka sepertiga harta yang saya tinggalkan untuk amal jariah saya. Maka tolong diwakafkan buat masjid, rumah anak yatim misalnya. Tapi cuma maksimal sepertiga harta. Ini beranjak daripada perkataan Sa'ad kepada Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kalaupun mau wasiat maka maksimal sepertiga harta. Yang keempat, ya itu baru dibagi warisannya. Nah ini juga termasuk nih, di Indonesia banyak sekali orang meninggal warisannya ditunda-tunda. Sampai kadang-kadang ya hanya karena egois. Kakak yang paling tua merasa dia yang paling tua pengganti orang tua, maka harta itu semua dipegang. Dan tunggu nanti kalau harganya tanah naik, tunggu kalau harganya tanah murah, harganya rumah naik. Hanya karena egoisme dia. Padahal ini bukan rumah dia, ini rumah waris. Mungkin adik-adiknya 3 atau 4 orang itu miskin, butuh bantuan dan itu hak mereka. Bahkan saya temukan beberapa keluarga sudah meninggal pemilik harta, anak-anaknya tidak bagi karena kakak-kakak yang dewasa ini atau yang sulung ini egois, maka adik-adiknya dalam kondisi susah. Sampai ada di antara adiknya meninggal belum terima warisannya. Tidak boleh. Saya pernah temukan kasus bahkan di Jawa Timur itu ada yang ditanyakan kepada kami hukumnya, sudah sampai mungkin 7 turunan. Tidak dibagi-bagi. Tidak boleh. Itu bukan hak kita individual, itu hak ahli waris. Dan termasuk fasilitas waris tidak boleh dipakai kecuali dengan izin seluruh ahli waris. Misalnya ada rumah ditinggal. Maka tidak boleh yang paling tua mengatakan saya paling tua, saya sulung, saya yang tinggal rumah sini. Kalian semua tinggal di tempat lain. Itu nggak boleh. Harus mereka semua ridho karena itu harta bersama sekarang. Nah ini poin-poin yang harus diperhatikan. Ya. Namun kita akan fokus tentunya ke masalah pengurusan jenazahnya dulu. Landasan hukumnya kenapa kita tidak boleh menunda penguburan dan pengurusan jenazah, mandikan, kafani, solati, dikubur, 4 hal ini. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Wa in taku ghaira dhalika fa syarru tada'unahu an riqabikum. Fasyarrun tada'unahu an riqabikum. Segerakan pengurusan jenazah. Ada perintah di sini, fi'lul amr namanya. Ya, berarti menandakan dia kewajiban. Segerakan urus jenazah itu jika dia jenazah orang baik, orang saleh yang beriman kepada Allah, berarti kalian menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikannya. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang meninggal lama-lama di rumah kita, dia juga senang. Dia enggak senang mayit itu. Dia sudah bukan di alam kita. Jasadnya itu yang selama ini dijadikan kendaraan. Kayak ini jasad kan kendaraan yang menggerakkan ruhnya. Ruhnya sudah pindah ke alam barzah. Gitu kan? Sudah beda, bukan di sini lagi. Jasadnya sudah tidak dibutuhkan. Makanya kalau dibiarkan bisa membusuk. Dia harus segera dikuburkan. Jadi jangan kita yang masih hidup terbawa perasaan itu. Ya. Oh ini kesian, biar aja dulu. Anaknya yang dari Amerika belum datang, yang dari Australia belum datang, yang dari mana belum datang. Akhirnya jenazah itu terbengkalai gitu ya. Kata Nabi SAW segera. Ya, segerakan pengurusan jenazah. Kalau dia orang baik, maka itu yang terbaik yang kalian berikan kepadanya. Karena dia sedang menuju kepada balasan terbaiknya. Dia akan lihat pahalanya, dia akan lihat surganya, kuburannya bisa jadi taman dari taman surga. Dia sudah bisa lihat istananya di surga, dia menikmati itu. Ya. Dan kalau dia bukan orang baik, orang jahat, memang ahli neraka misalnya, berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Udah, kalian sudah lepas tanggung jawab. Ya, di sini tentunya bukan kita bahas orang kafir, tapi orang muslim yang buruk, banyak maksiatnya. Ya, kalau itu kita pikul jenazahnya, maka itu keburukan yang segera kita lepaskan dari tanggung jawab kita. Karena tugas kita kan mengurus jenazah seorang muslim. Nah gitu. Ini landasan hukum yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis diriwayatkan oleh Tabarani dan dihasankan oleh Ibnu Hajar.
Kata Nabi SAW dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi." Apabila ada orang yang mati di antara kalian, maka jangan pernah ditahan. Yang larang Nabi. Gak boleh tahan di rumah jenazah itu. Dan segerakan dia ke pemakamannya. Segera kubur juga di hari itu. Ya. Ada ulama Malikiyah dari madhab Imam Malik bernama Ulayyish. Ya. Dia mengatakan, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan menyegerakan jenazah di sini mencakup segera memandikannya, segera mengkafaninya, segera memikul jenazahnya, dan berjalan mengiringi jenazahnya ke kuburan tanpa harus berlari-lari. Karena makruh mempercepat jalan mengiringi jenazah yang menyebabkan kesulitan bagi orang lemah untuk mengikutinya. Ini diambil dari fatwa beliau di jilid 1 halaman 155. Tentunya dari bahasa Arab, qala ulama radhiyallahu anhu ta'ala wal muradu bil isra' bil janazah ma ya ummu ghusluha wa takfinuha wa hamluha ya wal masyu ma'aha masyan dunal khabab fa innahu yakrah al isra' allati yashukku ala dha'fa man yattabi'ahu. Jadi ini diambil dari fatwa Malikiyah. Dan berdasarkan alasan ini, maka pemakaman dan pengurusan jenazah dalam mazhab Malikiyah mutlak harus segera dan umumnya juga diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Ulama yang mutaakhirin, yang terakhir-terakhir yang hidup masih di masa-masa kita Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa innani bihadhil munasabah awaddu an unabbih ala syai'in bada'a an-nasu yuhaddithunahu fi amri janazah ala wa huwa ta'khiru dafnul mayyit hatta يقدم أهله وأقاربه وأصحابه من مكان بعيد فربما يبقى يوما أو يومين وهو لم يتجهز فهذا خطأ فإن الميت إذا كان مؤمنا كان أحب شيء إليه أن يقدم إلى ما عد الله له من النعيم. Di kesempatan ini kata beliau, kebetulan beliau lagi ceramah, beliau mengatakan, saya ingin sekali mengingatkan masalah yang mulai menjadi tradisi sebagian masyarakat terkait dengan pengurusan jenazah, yaitu mengakhirkan pemakaman jenazah hingga semua kerabat, keluarga, dan teman-temannya datang padahal dari tempat yang jauh dan memakan waktu yang lama. Terkadang ditunggu sehari atau 2 hari, sementara jenazah itu belum dipersiapkan. Ini kesalahan, karena apabila mayit itu mukmin, maka yang paling dia inginkan adalah segera mendapatkan kenikmatan yang telah Allah janjikan padanya. Nah, ini dari fatwa beliau. Jadi kita sudah bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana pendapat dalam masalah tidak bolehnya menunda pengurusan jenazah. Dan mencakup tadi mandikan, kafani, sholati, kuburkan di hari yang sama. Makin cepat, makin bagus. Ada sebuah riwayat juga pernah kami dapatkan, ikramul mayyit, kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkannya. Gitu ya.